warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iliran, kembali lagi bersama saya Sabrina Aisyah Zulfa. Sekarang kita sudah berada di podcast part 2. Nah, sebelumnya kita sudah membahas di part 1 itu kita sudah membahas tentang sejarah Sungai Iliran bersama Pak Imran. Nah, sekarang kita bersama dengan narasumber kedua kita, yaitu dengan Bu Linda. Bu, boleh perkenalkan diri, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurda Linda. Saya merupakan asli putri Desa Sungai Iliran. Kemudian saya bertugas di SMANIT Syekh Walid Saleh Indagri sebagai guru biologi. Nah, kita akan berbincang nih bersama Ibu Linda seputar lingkup bidang pendidikan, terutama dan terkhususnya itu pendidikan yang ada di Sungai Iliran. Nah, baik Bu. Nah, pendidik Ibu, kalau saya boleh tahu, Ibu sudah berapa lama mengajar di SMA tersebut? Oke, saya masuk ke SMA itu 2018. Sebelumnya saya masuk di SMP. Oh, Dari 2015. 2015. Ya. Berarti 2018, 3 tahun kemudian Ibu langsung ke SMA sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, selama Ibu berkecimpung di dunia pendidikan dan mengajar di SMA, di SMP maupun SMA di Desa Sungai Iliran ini, nah bagaimana Ibu melihat situasi dan kondisi pendidikan di Desa Sungai Iliran ini, Bu? Kebetulan saya merupakan asli putri di sini ya, Desa Sungai Iliran. Jadi melihat perkembangan pendidikan ya, sekitar pendidikan, alhamdulillah untuk desa kita ini itu semua anak-anak yang jenjang TK, SD, SMP, khususnya di SMA ya, saya rasa sudah baik dalam dunia pendidikan. Dan jadi mereka yang sudah tamat SMP langsung mau ke jenjang SMA. Ya, jadi saya rasa untuk Desa Sungai Iliran pendidikannya alhamdulillah. Bagus, Ibu. Nah, kan Kemendikbud Ristek itu kan selalu mengeluarkan kebijakan-kebijakan terbarunya, tentunya untuk menunjang pendidikan yang lebih baik. Nah, kalau menurut Ibu, apakah pendidikan di Sungai Iliran ini, mau SMP, SMA, yang secara pribadi Ibu melihat sudah mengikuti, sudah merasakan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kemendikbud? Oke, ini kalau boleh cerita sedikit. Boleh, ya. boleh. Kebetulan untuk di jenjang SMA, saya bahasnya SMA saja dulu ya. Oke. Jadi di SMA itu untuk terus berkembang, jadi di sekolah kami sudah termasuk sekolah penggerak. Nah, sekarang lagi gencar-gencarnya penggerak. Nah, kebetulan sudah termasuk sekolah penggerak, udah masuk tahun ketiga. Kemudian saya juga sudah mengikuti guru penggerak. Alhamdulillah sudah selesai untuk guru penggerak angkatan 9. Ya, jadi menurut saya untuk pendidikan saat ini sudah diaplikasikan dengan baik apa yang sudah menjadi peraturan, kemudian apa yang dari kementerian itu ya, yang sudah dirancang sedemikian, saya rasa sudah tersampaikan untuk saat ini. Cuman kan memang karena awal sekali, masih tahap pertama, terus melakukan tahapan-tahapan untuk memperbaiki. Ya, berarti selain Kemendikbudristek itu memberikan kebijakan-kebijakan terbaru untuk pendidikan di Indonesia ini, pasti untuk guru terutama kan Bu melakukan seminar lah, melakukan pelatihan. Itu apakah sudah diikuti tuh Bu oleh guru-guru di sini? Nah, jadi alhamdulillah kalau itu sudah terlaksana dengan baik. Nah, kebetulan di sekolah penggerak ini sangat dituntut betul, sangat dituntut untuk melakukan kolaborasi antar satuan pendidikan, sudah ikut mengikuti salah satunya program guru penggerak ini. Jadi sekolah sangat mendukung untuk mengikuti perkembangan yang terjadi saat ini. Jadi guru penggerak itu diutus atau mendaftarkan Bu itu? Kalau sekolah penggerak memang kepala sekolahnya sudah mengikuti gitu ya sebetulnya. Cuman kalau guru penggerak ini memang dari diri sendiri. Oh, jadi nggak semua guru lah ya Bu. Kalau dari SMA berapa Bu?
guru yang ikut guru penggerak? Kalau guru penggerak sudah alumninya ada 5, sekarang sudah jalan 3 lagi proses. Berarti hampir 8. Prosesnya berapa lama Bu? Kalau Itu selama 6 bulan kali 6 pelatihan. Itu Zoom ya Bu? Atau Itu langsung? pelatihannya ada daring dengan luringnya. Jadi setiap bulan kami ke kabupaten untuk mengikuti lokakarya. Kemudian MGMP, kami ada MGMP juga. Jadi musyawarah guru ya, MGMP. Jadi setiap bulan kami ada musyawarah semua guru per mata pelajaran di sana. Jadi ketika ada apa-apa jadi sharingnya di sana. Jadi alhamdulillah lah Bu, SMA Sungai Iliran sudah mengikuti kebijakan serta mengaplikasikannya untuk pendidikan yang lebih baik lagi ya Bu. Nah, alhamdulillah. Nah, secara pribadi nih Bu, di dunia pendidikan sekarang ini selama Ibu mengajar, apa tantangan tersendiri yang ada yang Ibu rasakan selama mengajar di SMA Sungai Iliran? Khususnya tantangan yang dirasakan ya, Ibu ya. rasakan. Oke, untuk tantangan itu pertama karena semakin zaman ini berubah, Semakin apalagi maju. kurikulum Iya. kemudian teknologi yang canggih. Jadi gini, kami khususnya desa SMA gitu ya. Kalau kemarin itu memang untuk menyaingi kota yang sekolah yang di kota itu masalah internet jaringan gitu ya. Jadi kami untuk menyesuaikannya, alhamdulillah sekarang di sekolah sudah ada wifi. Nah, jadi walaupun tidak bisa sama dengan sekolah kota gitu ya, tapi khususnya untuk sedikit maju untuk mengikuti setidaknya itu. Jadi tantangannya tidak sepenuhnya bisa menggunakan semena-mena jaringan, itu tantangan pertama. Jadi kami kalau menggunakan gadget ini tidak semuanya bisa semudah yang seperti di kota gitu. Karena terhambat oleh jaringan yang susah ya Bu ya. Itu jaringan pertama. Kemudian yang kedua, tantangan sekarang khususnya ke siswanya ya. Nah, jadi kami segenap satuan pendidikan khususnya sebagai pengajar, kami harus memang harus berinisiatif mengikuti seminar-seminar seperti itu ya. Tadi kan mengikuti seminar, pelatihan untuk menunjang pendidikan untuk menunjang pendidikan. Setidaknya sudah mengaplikasikan apa yang sudah menjadi kebijakan. Nah, Ibu, kan seperti yang saya ketahui ya Bu, banyak guru-guru di luar sana itu mengikuti kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu seperti Zoom, pelatihan ini, itu apakah menjadi sebuah tantangan besar juga nggak sih Bu, menurut Ibu? Oke. Nah, tantangan terbesar memang itu jaringan. Jadi ketika mengikuti program yang sekolah guru penggerak itu, jadi Zoom-nya kan satu modul itu ada 10 modul. Satu modul itu ada 3 Zoom-nya. Jadi saya ada waktu jadwal malam memang harus keliling-keliling cari jaringan. Ya, mencari jaringan, keliling-keliling pohon mencari jaringan. Sampai memang tetap terlaksana, cuman keluar masuk itu. Kondusif jadinya. Iya, betul. Mungkin kendala dan tantangan di pendidikan di Desa Sungai Iliran ini masih pada koneksi internet jaringan. Jadi guru pun sulit untuk mengikuti apa program-program dan seminar pelatihan yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Itu saja, semoga kedepannya jaringan di Desa Sungai Iliran ini membaik dan bisa menunjang pendidikan pertama ya. Nah, kesan apa yang Ibu rasakan selama mengajar dan terlibat menjadi tenaga pendidik di Desa Sungai Iliran ini? Kesannya sangat merasakan ikut serta ya, ikut berpartisipasi dalam menunjang anak bangsa hebat ya. Karena 2045 akan menerbitkan generasi emas. Jadi tak bisa yang lebih yang bisa kami lakukan di sini, kami
walaupun hanya sedikit itu kami usahakan untuk memajukan dalam dunia pendidikan ini. Memang kalau membahas tadi jaringan ya, mungkin sebatas jaringan, tapi kami tidak berhenti di sana. Ya, insya Allah selagi masih diberikan kesempatan, kami akan terus melaksanakan hal yang terbaik untuk menunjang pendidikan yang lebih baik ya Bu ya, supaya anak-anak terkhususnya di Desa Sungai Iliran ini merasakan pendidikan yang bagus seperti Kelarta ya kan Bu ya. Nah, kalau bercerita tentang kesan dan pengalaman yang Ibu rasakan selama mengajar, nah pasti ada pesan untuk yang akan Ibu sampaikan untuk kepada siswa atau siswi Ibu, tidak hanya untuk siswa-siswi yang ada di Desa Sungai Iliran, tidak hanya untuk warga Desa Sungai Iliran, tetapi orang-orang yang sedang berjuang di dunia pendidikan di luar sana. Apa pesan yang ingin Ibu sampaikan? Pesannya terus maju, terus berbuat walaupun hal sekecil apapun, karena hal yang kecil bisa mewujudkan berjuta-juta generasi emas. Itu mungkin pesan saya untuk dunia pendidikan. Nah, serta apa harapan Ibu untuk pembangunan sistem pendidikan yang lebih baik untuk desa ini? Mungkin untuk kedepannya masyarakat dengan sekolah bisa bekerja sama dalam memajukan dunia pendidikan khususnya di Sungai Iliran. Kemudian yang jelasnya saling berkolaborasi untuk memajukan desa ini. Tapi Ibu pernah di sini kalau saya boleh tahu, banyak nggak Bu anak yang putus sekolah? Nah sekarang kan seperti yang awal tadi saya katakan ya, jadi di desa ini alhamdulillah untuk setelah tamat SMP mereka melanjut ke SMA. Kemudian tapi memang ada beberapa saja ya yang mereka tidak melanjutkan ke jenjang SMA dengan beberapa problemnya konfliknya. Kemudian di sini pemerintah juga sudah melakukan kebijakan bahwa yang putus sekolah itu bisa melanjutkan dengan ada namanya program sekolah terbuka namanya Bu. Terbuka. Jadi memang di sini kalau ditanya banyak sekali faktornya ya. Kalau kita kan memang untuk permasalahan yang mereka alami bisa kita selesaikan. Kemudian kalau yang seandainya yang tidak bisa terselesai, mereka bisa mengikuti jalur itu. Jadi guru masih tetap berusaha nih Bu, bertanya dan menyelesaikan apa sebenarnya penyebab anak tersebut putus sekolah. Jadi guru tetap berusaha nih untuk anak itu mengenyam pendidikan setinggi mungkin ya. Alhamdulillah masih sangat bagus. Saya juga merasa sangat bangga terhadap salah satu guru Desa Sungai Iliran ini. Nah, kalau saya boleh tahu nih Bu, kalau di SMA itu kan setelah SMA nanti mereka akan melanjutkan kuliah nih Bu. Nah, kira-kira ada nggak Bu sosialisasi dari sekolah dan pendorong untuk mereka itu tetap melanjutkan kuliah? Nah, kira-kira apa tuh Bu programnya atau rencananya atau sosialisasinya yang telah diterapkan di sekolah? Nah, kalau di sekolah itu kan ada namanya guru BK, bimbingan konseling. Jadi di sana sudah juga disosialisasikan bahwa setelah tamat SMA silakan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Perguruan tinggi.
Nah, kemudian untuk masalah sosialisasi, biasanya setiap tahun kami kedatangan dari kampus-kampus seperti di Unri. Kebetulan di sini kan di alumni-alumni dari SMA sendiri, karena mereka sudah kuliah, mereka akan bersosialisasi. Di sini ada komunitasnya. Jadi ada dari Unri, ada dari Unisi, ada dari STAI. Ya. Jadi setiap tahun mereka sosialisasi untuk mendorong agar mereka tidak putus sampai sana di sini. Nah, jadi Sobat Iliran, pendidikan di Desa Sungai Iliran ini sedang berusaha, ya, tenaga pendidiknya khususnya Ibu Linda sedang berusaha sekuat mungkin selagi masih diberikan kesehatan, kesempatan, mereka akan selalu berusaha untuk pendidikan yang ada di Desa Sungai Iliran dengan mengikuti program-program yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek, kebijakan-kebijakannya, mereka selalu mengikuti. Namun tentu ada tantangan yang mereka hadapi. Nah, kita berharap dengan tantangan yang mereka guru-guru di sini hadapi itu menjadi didengar oleh pemerintah setempat agar bisa diatasi oleh pemerintah, supaya pendidikan di Desa Sungai Iliran tetap berjalan sebagaimana semestinya. Nah, itu harapan kita ke depannya, ya Bu. Semoga anak yang sudah lulus SMA itu tetap dan mempunyai motivasi untuk melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi, supaya mereka yang telah berkuliah atau mengenyam pendidikan perguruan tinggi, mereka kembali lagi ke desanya untuk membangun desa. Itu harapan kita, ya Bu, ya Bu. Nah, sekian podcast kita pada hari ini. Saya berterima kasih pada Ibu, ya Bu. Terima kasih atas informasi seputar pendidikan di Desa Sungai Iliran ini. Nah, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast part 3.